karsa dan karya. Karena itu adalah suara anak pulau. Suara anak pulau. Suara anak pulau. Yeah, suara anak pulau. Selamat sore suara anak pulau. Kemana kita berlayar? Ke Desa Gili Indah. Ke Gili yang lebih baik. Gili yang lebih maju. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, kawan-kawan anak pulau semuanya. Hari ini rumah kita yang sederhana ini kedatangan tamu nona-nona zaman dulu. Nona-nona jadul. Jadi sekarang udah jadi mama. Nah, ini adalah ibu-ibu apa nih Bu, kita sebut apa? Ibu-ibu penggerak Mama. dusun atau mama, Mama plus ini. 62 yang enggak henti-hentinya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke, ya yang Mama super. coba kita kenalan dulu kalau gitu. Dimulai dari siapa? Dari ini subhanallah. Hari ini kenapa cantik begini? Oh ya dong, harus dong. Mama, Ya, Mama orang Gili cantik. nih. Ya dong. Ya, jadi kasih tahu dong sama mereka siapa dirimu. Nama saya Ratna, saya dari Gili Kawangan. Ibu Ratna. Iya. Ya Ibu. Ayo. Tegang seru. Ini seru tegang tau. Ya, nama saya Ica. Ya, bisa dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Ya, ya Ibu. Ibu Hadania. Ibu Hadarnya sama Ibu siapa? Ibu Jamalia. Oke. Jadi ceritanya ini yang memang lahir di sini dan bertempat tinggal di sini dari dulu berempat sama Om? Ya, itu. Lahir di sini. Lahir di sini, Tempatnya besar di di masing-masing sini. rumah, bukan di sini. Oh iya sih. Iya. Benar juga. kalau Besar di bisa. sini, nikah di sini. Nikah di sini. Iya. Jadi si bapak lah yang datang ke sini ya. Ya. Oh, bukan ibu yang keluar jalan-jalan. Karena di sini kan pulau yang menghasilkan. Oke. Gimana Bu tinggal di pulau ini? Ada apa gimana nih? Ada keinginan kayak gimana sih sekarang? Gili kayak apa sih sekarang menurut ibu-ibu? Siapa ditanya? Semuanya siapa aja boleh jawab. Enggak. Siapa yang mau jawab? Ya empat-empatnya lah Apa yang jawab. pertanyaannya? Kayak gimana menurut ibu-ibu Gili saat ini? Ini Terawangan saat ini. saat ini saya banyak yang kurang peduli Hmm. tentang, terutama tentang kebersihan. Kebersihan. Kenapa tuh? Contohnya di jalan-jalan semena-mena menaruh barang-barang bekas. Itu udah betul orang udah peduli, itu cuman ya bukannya gimana-gimana. Seandainya itu barang sudah nggak dipakai, jalan kan akan dilewati banyak orang tuh, bahkan mancanegara. Jangan taruh di situ gitu. Barang-barang yang sudah tidak dipakai. Barang-barang yang sudah tidak dipakai. Kalau memang mau dihancurkan, dihancurkan. Iya, hancurkan sudah. Oh. Pindahkan dari situ gitu, biar enak dipandang. Karena sebagai masyarakat. Oh, berarti menurut ibu Gili itu udah nggak enak dipandang Bukan di jalannya. di jalannya sebagian rata-rata Ya, mungkin ya. belum ada kesadaran diri. Kesadaran diri. Ya, untuk masalah sampah. Sebetulnya Bu, kalau menurut saya kesadaran diri itu tergantung orangnya ya, memang Ya. orangnya kesadaran diri. Tapi permasalahan kita ini ternyata ini sudah dunia berbicara. Nah, kalau ibu-ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kira-kiranya? Mungkin ini bisa nanti jawab satu-satu ya. Oke. Bagaimana ada keinginan apa untuk di keluarga atau diri sendiri itu tadi sadar gitu. Ada cara gimana? Apa perlu lu ya atau perlu datangin satu-satu atau kita bawa kadusnya gitu. Nih, ngomong. Ih serius banget. Ya ampun, ini gue baru podcast serius, Bro. Tegang. Iya, tegang. Deg-degan saya kayak mau seminar, bener. Menurut ibu gimana tuh kata saya? Kalau menurut saya sih menyontohkan sambil menegur. Kalau memang menyontohkan aja, mungkin mereka kalian tidak peduli gitu. Misalnya, apabila kan kalau kita mengadakan clean up kan, jadinya setiap kita ada itu
ada teman kita mengajak dan kita menegur gitu, seandainya mereka punya toko, kios atau apa yang di jalan, bisa kita bilang jangan buang sampah. Biasanya si puntung rokok kan yang paling banyak sekali di jalan umum, besok dibersihin lagi 3 hari, kotor Ada lagi. Kalau saya dalam keluarga sih sudah menerapkan sama anak-anak dari kecil gitu. Buang sampah. Iya. Ada lu kan begitu. Harus. Wow. Kan singa Asia. Oh, boleh. Kalau baca gimana, Pak? Lebih ke tindakan juga sama mengajak orang-orang kerabat kita Sama ya? sesama keluarga sama sebenarnya. Sama juga. Semuanya sama sih sebenarnya tapi mungkin Tapi mungkin ada yang berbeda mungkin Iya. dari Ibu. Sama-sama. Sama juga, Ibu juga. Lebih menyontohkan. Iya, Oh, lebih idem ke ya? tindakan. Iya. Sekiranya apa yang itu udah terjadi, itu sudah terjadi dong, Iya. ya kan? Dan udah pasti kan banyak yang bengel, masih nakal dan sebagainya. Itu gimana itu? Mengajaknya yang nggak mau peduli. Kan udah diajak, dicontohin udah, ditegur sudah. Ini tetap nggak mau, terus gimana? Mau kita apain? Dari cara pandang ibu-ibu sebagai Sanksi. ibu-ibu yang ada di pulau ini yang mengerti betul kegelisahan di pulau ini. Kalau saya sih mau membentak aja gitu. Kan udah dibentak udah, ditegur. Ya, Kan? kalau bisa Dicontohin ngambil udah. itu keluar. Keluar. Kalau memang nggak bisa mengikuti peraturan Iya, agak ini, kecewa sih Ya. kalau emang enggak kita yang menjaga, mereka yang merusak. Iya. Kan tidak bagus seperti itu. Anak Kira-kira ini saja yang apa namanya kena imbas gitu. Iya, soalnya gini. Beberapa itu pasti selalu berbicara kita menyalahkan masyarakat. Masyarakat yang tidak sadar, masyarakat yang tidak peduli. Apakah itu benar? Masyarakat pulau ini yang tidak peduli dengan kebersihan itu. Jadi kira-kira Tidak semua. gimana nih? Tidak semua. Ada tapi tidak semua. Tapi ibu-ibu berada di satu Ya. dusun yang sama dong? Beda. Beda-beda ya? Beda dusun ya. Pantesan. Ya kita tidak mau bilang kalau masyarakat Gili yang benernya tuh nggak anu gitu kan, Nggak salah antusias. juga ya. Ya. Kan banyak nih pasti pemerintah pasti bilang, oh itu karena masyarakat Gilinya aja yang belum sadar. Apakah benar itu? Menurut ibu gimana Bica? Mungkin bukan masyarakat Gilinya. Tapi- Kalau masyarakat Gilinya kan ada lembaganya sendiri kan untuk setiap hari Minggu itu ada clean up-nya, itu masyarakat Gili semuanya. Dan mungkin yang dimaksud orang-orang yang belum sadar itu mungkin orang-orang yang dari luar ke sini, Usaha. iya berusaha atau wisatawan Berusaha. mungkin gitu. Kalau ada nggak sih Bu nanti nih mungkin kedepannya ibu-ibu punya cara gitu kan untuk kita menegur pengusaha-pengusaha ini untuk bagaimana dia memberikan kontribusi terhadap pulau. Kalau ibu-ibu sendiri gimana? Ini kan banyak nih hotel, perusahaan-perusahaan gede dan sebagainya. Apakah itu sudah mereka juga ikut andil dalam kontribusi yang apa yang diinginin ibu-ibu? Kan sementara ini yang acara clean up day setiap hari Minggu itu kan ada memang beberapa Rasa staff yang sebagian sudah Oh, lah. staff, Staff bukan yang pemilik, owner. Bukan. bukan. Tapi Kenapa? kan kalau udah ada arahan dari Kadang orangnya ada juga sih. Oh, gitu, juga ada. ya. Pasti mereka diarahin Ada. sebenarnya. Ada. Dan ide saya sih pribadi, saran Hmm. saya begini. Kan yang banyak kesini itu kan pedagang-pedagang luar terutama ya, Oke. yang kesana yang pulang pergi nih. Kontribusinya dari mereka aja dulu gitu. Kan perusahaan pasti mereka sapu halaman mereka, gaji staff sudah memberikan kontribusi. Apa? Yang datang ke sini jualan. Cuman peti Minta hasil gitu. kontribusi Ditinggal. seperti itu untuk kita gaji orang untuk sapu jalan. Ya. Salah satunya. Biar mereka nggak bawa sampah aja ke sini. Pasti mereka cuma bawa beberapa keranjang datang, pulang bawa Sampah. satu keranjang dan dompet. Oke. Ya, giliran Iya, sampahnya kita yang sampahnya kan Oke. kita yang bayar KPML-nya, kita yang ngeliatin bukunya. Mereka datang bawa sampah toh. Iya, inilah di Sama mereka. pulang bawa duit. Iya. Maksudnya pulau ini terlalu indah, terlalu Untuk untuk dikotori. semena-mena orang gampang ke sana. Kita bawa sampah, kita jualan ke sana nggak ada aturan apa-apa. Maksudnya buatlah sedikit ketegasan.
oh di sana memang berharga pulau itu, memang dia luar biasa menjaga kebersihannya gitu. Itu yang jadi permasalahan menurut ibu-ibu semuanya sebagai ibu-ibu yang bergerak. Ya itu sebagian. Itu sebagian. Sebagiannya. Oh, berapa persen kira-kira itu permasalahan itu yang dipikirkan oleh ibu-ibu di Gili ini? Itu ada 30% Ya, persoalan kebersihan. 30% lah. Oh, berarti masih ada 70% lagi yang dibagi-bagi permasalahannya dong. Iya, itu mengarah ke anak-anak sekolahan. Oh ya, kalau anak sekolahan iya. pendidikan gimana nih? Mereka belum sadar buang sampah pada tempatnya. Oh, tetap balik lagi ke sampah Ya, tadi. Sampah dong. iya benar, karena buktinya di lingkungan sekolah mereka kotor. Betul. Oke di halaman, tapi kami pernah Di di belakang. belakang sekolah itu kotor bangetnya ada jarak. Ya. Apakah ya mungkin juga ini akan jadi apa ya, jadi masukan juga buat pemimpin-pemimpin kita di Iya. sini gitu. Ya mungkin bisa, itu kenapa ya bisa begitu, selain kebersihan itu 70% itu apalagi tuh? Kalau ekonomi udah jelas ya, perputaran itu selalu berjalan ya. Kira-kira apa nih yang menurut ibu ini harus dibenahi nih Gili ini nih dalam kurun waktu sekian tahun ini? Oh selain sampah. Selain sampah. Selain sampah. Mungkin ada ini. Banyak. Banyak. Masalah keamanan. Keamanan gimana kalau keamanan? Nah, Kan kita masih- nggak ada polisi di sini. Nah, polisi kan tidak menjamin. Oh gitu. Iya. Keamanannya berarti Keamanannya- harus dimulai lagi Ya. keamanan. Karena kembali ke diri sendiri, gitu kan. Kalau kita yang sudah friendly, terus gimana biar tamunya tuh hambal sama wisatawan. Kadang-kadang kan Kalau sekarang meskipun balik lagi ke diri sendiri kan, nah, tapi kalau sistem yang ada di lingkungan tersebut tidak mendukung, apakah si diri sendiri itu akan terbawa? Apakah yang sistem ini akan ikut ke bawah sendiri-sendiri? Apa diri sendiri itu yang akan melebur? Kan itu juga. Gitu ya. Ya. Ya ampun. Bu jangan tegang Bu, terusin ayo kita ngobrol apa lagi. Kira-kira mungkin ada ide atau apa yang ingin disampaikan, mungkin nanti mudah-mudahan, karena podcast kita ini kan nggak cuma Gili Talk Indonesia dan luar negeri, kita ada kita dunia gitu, dan kita berbicara tentang pulau yang memang sudah kadung terkenal di seantero dunia ini. Nah mungkin dengan ibu-ibu berbicara ini, pemimpin-pemimpin kita yang dari mulai wilayah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan provinsi, bahkan nasional juga akan berbicara ini gitu. Kira-kira siapa tahu dari obrolan kita ini mereka mendapatkan program dan kemudian solusinya seperti apa. Kalau nah tadi udah kebersihan, terus keamanan. Keamanan kenapa? Emang banyak pencopet atau kemalingan? Ya, atau banyak. tidak nyaman? banyak dari Pantai-pantai. pencopet, dari apa, maling, itu kan. Itu Berarti kadang nanti takutnya pariwisata kan jadi Jelek. itu ya gara-gara itu kan keamanan tidak ada. Kayak di pantai misal mungkin bisa Mungkin bisa lebih tempatin dikontrol kayak di pantai. box khusus misal boleh pergi mandi itu Ya, boleh mandi. ada Oh box dipersiapkan khusus di untuk pantai. locker room, gitu. Hmm. Locker ya tempat. Iya. Biar mereka aman mandinya. Mungkin bolehnya harus berbayar atau bagaimana silahkan gitu kan. Jadi mereka nyaman pergi mandi, Iya, iya. barang mereka nyaman juga. Berarti sudah jelas intinya tadi, kebersihan dulu, habis itu setelah Keamanan. kebersihan sudah berjalan, keamanan juga sudah berjalan, karena udah Kesehatan. pasti iya. Kesehatan, kalau kesehatan gimana nih bermasalah menurut ibu? Saya Atau siapa yang lain boleh? Kayaknya mungkin Beca. Kayaknya Kalau kesehatan, yang banyak banget pengetahuannya tentang Gili, maksudnya kayak apa namanya, kabarnya Gili saat ini tuh kayaknya Kak Hadan, soalnya dia yang sering memperhatikan. oh dia ibu gaul, Banget, berarti banget. mama plus 62 banget dong dia, sama kayak ini. Memperhatikan banget. kayak gini ya kalau dari segi kesehatan, maksud saya gini, salah satunya gini, masa iya sih setiap ibu melahirkan harus kita nyebrang? Ah, betul. Bidan. Nggak ada kayak yang banyak klinik di pulau ini, banyak, nggak bisa Bidannya dihitung, ya, 30 sekian deh kalau lebih. Tapi nggak ada satupun gitu yang khusus untuk ibu-ibu melahirkan gitu. Dari semua klinik. Ya, oke mungkin Kita dari punya satu semua. bidan kan. Apa? Tapi kita punya Oke puskesmas lah, dong. oke lah kayak datang posyandu, Atau kan, cek kehamilan gitu tiap bulan. Sering apa? Tapi yang apa? HP ya apa? Tempat melahirkan itu gitu.
Oh, fasilitas dan Fasilitasnya, infrastruktur yang berhubungan Iya. dengan kesehatan ibu dan anak. Begitu banyak kakak dan ibu hamil yang terus akan menerus terjadi begini gitu, tapi tidak ada Harus nyebrang. bukan melahirkan, harus nyebrang pergi melahirkan gitu. Bahkan sampai pernah ada yang melahirkan Melahirkan di di Ibut di pasir. Oh, serius nih di pasir? Iya, betul. Oh, masa sih? Mau Iya, diangkat, Abang jatuh. udah pernah melahirkan soalnya kan. Iya, iya. Kalau ini sebetulnya saya. Oh, iya, berarti begitu ya? Iya, maksud saya begini ya, semodern ini, Sedahsyat ini, pulau iya, internasional pulau yang ini. internasional dikunjungi oleh internasional, tidak punya tempat untuk ibu-ibu atau warganya melahirkan gitu di sini. Maksud saya, Fasilitasnya. bidan khusus, iya. Terfasilitasi bidan khusus dan dokter khusus ibu dan Dokter, anak iya. gitu, belum ada ya? Bidan lah. Bidan ada ya? Fasilitasnya mungkin kurang memadai. Bidan cuman bidannya doang, tapi nggak ada Bisa semua dipanggil ke tempat rumah, tidurnya nggak gitu. ada. Iya. Saya sih kayak klinik gitu kan, Klinik tapi yang bukan ada. rumah sakit khusus untuk persalinan. Iya. gitu. Oh. Ya kelas-kelas ibu seri di pemenang gitu, Iya, bidan kayak ibu bidan gitu. seri ya. Lengkap. Lengkap. Ya, betul betul. Ini harapan-harapan ya. Semua kita jadi teman-teman pulau. Jadi kita ini akan jadi pembelajaran Bu. Kita akan ngobrolin ini nggak cuma buat Gili. Sebetulnya kita berbicara ini untuk bisa kita sebarluaskan ke teman-teman pulau-pulau yang lain di luar Gili juga. Karena kan kita banyak banget pulau dan mereka juga pengen kayak Gili. Nah, jadi teman-teman ternyata nggak seperti yang kalian pikirkan juga. Ternyata Gili juga masih di Trawangan sendiri masih banyak problems yang perlu diselesaikan. Dan ini menjadi kerja bersama ya, masyarakat, pemerintah, terus pariwisata dan yang lain-lain ya juga. Ya, yang paling utama itu sampah, keamanan, dan itu tadi Kesehatan. Ada lagi yang lain selain itu yang menurut ibu-ibu masih pendidikan atau Iya, ekonomi atau kalau ekonomi sih nggak ngerti ya, ibu-ibu ya jago Kalau ya. Trawangan baik, ekonominya pasti baik. Oh iya, Ya betul. kan mengikuti. Trawangan nyaman, ekonomi pasti Iya, lancar. makanya kami Mau mohon sama wortel, pemerintah. mau wortel 50.000 juga ambil. Iya. Kasih lulusan. Gimana? Mau apa tadi? Mau Ya berharap sama pemerintah biar Gili ini dilihat gitu, diperdulikan, lebih peduli. Tuh, Masa bukan mereka cuman mau ngambil enak gitu, tapi pulaunya tidak dilihat. Begitu dengan jalan-jalan yang masih bolong kiri kanan, becek kiri kanan. Oke. Waduh. Ya. Itu harus dipikirin juga ya sama Ya harus. pemimpin kewilayahan kita ya. Ya. Oh. Orang mancanegara mikirnya di sini tuh gimana bagus karena kan internasional. Sampai sini bawa koper Gak karena sesuai ekspektasi. apa namanya roda kopernya tuh nanti copot, patah. Kan ada Cidomo. Ya mungkin mereka kan kadang mau jalan. Iya, kadang-kadang Ya. mereka ngeliat kasihan sih ya ada kuda Iya, gitu ya betul. gitu deh. Ya. Akhirnya infrastruktur juga yang jadi masalah. Kalau kesehatan sanitasi aman. Iya. Aman kalau itu ya. Terus kira-kira nih harapan-harapan sebagai ibu-ibu Gili di Gili Trawangan ini selain yang tadi itu apa? Untuk masuk itu ini akan bisa jadi masukan-masukan ke pemerintahan juga selain itu. Apakah masih ada yang lain? Apakah harus kita nggak cuma infrastruktur ibu hamil atau memang harus sekaligus dengan ya semuanya lah kalau Ya. gitu. Semua yang baik. Semua yang baik. Ya. Kalau pendidikan ya, apa namanya? Kalau dari segi pendidikan gitu maksud saya. Alhamdulillah baiknya anak-anak ini masuk di jam 7 lah kayak di Kayak di. memang kendalanya adalah guru nyebrang ya. Ya itu. Kendalanya guru nyebrang. Hmm. Tapi maksud saya begini, saran saya begini, apa? Kan di pulau ini sudah pernah banyak yang sudah pernah sekolah keluar, banyak yang berilmu lebih. Mereka sebaiknya kita minta mereka gitu. Kembalilah kita yang merangkul anak-anak kita dulu di sekolah sebelum guru yang pinggir datang gitu, maksud saya. Biar belajar mereka lebih efektif, efisien gitu. Anak-anak di jam 8
kan power orang pagi-pagi tuh lebih baik gitu kan namanya gitu, untuk belajar, untuk mengisi otaknya gitu. Ya saran saya, ide dari saya pribadi, ya masuk pagi-pagi, isi dengan anak-anak ini, misal guru yang dari Lombok belum datang, tapi ada kok sebagian yang stay di sini. Isilah mereka dengan apa? Yang khusus muslim baca Al-Quran, yang nonis baca buku atau baca apa gitu. Isi dengan membaca dulu sebelum sampai tunggu guru datang gitu. Pokoknya berkegiatan dulu lah sampai. Berkegiatan sambil menunggu guru datang. Oke. Karena yang saya lihat mereka masuk jam 8. Bukannya itu pas Bu? Normalnya jam 7 ya. Jam 7. Ya itu sih kayak Setengah 8. ibu-ibu dulu sekolah itu Iya, jam 7 pagi. kayak di Lombok gitu. Bu jangan kedinginan atau kepanasan diam aja dari tadi. Mungkin apa mau ada Lagi masukan apa memahami kira-kira? aja. Coba mungkin ada masukan apa lagi selain yang tadi diomongin Ibu? Udah diwakili. Oh nggak bisa, licik amat uangnya kok idem. Kenapa jadi semuanya jadi idem? Ini Bang, Waduh. kan kita bersaudara. Oh. Sebetulnya saya jubir. Iya. Oh Iya, di gitu. mana-mana. Ibu oh baiklah berarti Saling melengkapi. Ayo. Di belakang Tapi kalau ibu layar sendiri satu. gimana? Tanpa juru bicara. Iya. Punya hak sendiri. Iya, sendiri mau bersuara. gimana nih? Ada keinginan seperti apa untuk Gili ke depan? Atau sekarang ini yang ibu rasakan saja? Apa kita buang orang-orang itu? Apa kita usirin? Usir atau singkirkan atau gimana? Atau kita perbanyak model-model kayak Daeng Amir ini? Atau kita buang saja bapak-bapak ini. seperti ini. Gimana Bu? Nggak ada. Mama. Bohong. Udah Apa sih ada yang disampaikan lain lah? Ucapin semua itu. Masa kegelisahannya idem begitu sama. Membaca gimana? Ya gimana? Khususnya sih harapannya nih ya untuk teman-teman di luar sana yang masih beranggapan bahwa orang-orang Pulau Gili itu kurang berpendidikan, terus cara bicara kita yang mungkin apa namanya bukan gitu, kita di Masih pros, bukan pas. kayak orang-orang luar sana itu masih berpikiran bahwa kita orang Gili ini kurang dalam berbicara gitu, maksudnya kurang berani speak up atau apa gitu. Iya itu Wah. yang paling saya sering lihat komen-komenan di apa namanya di sosial media tuh, wah gini nih gini Gini-gini itu gimana? apa namanya negatif Negatif lah, oh. tentang orang-orang Gili gitu. Teman-teman kami orang Gili Bisa diadu. bukan bisa diadu. Bisa dilawan. Ini kurang terkonsep sih. Cuman terlintas aja sedikit di otak gitu. Pengen ngeluarin itu apa namanya? Kenapa sih komen-komenan seperti itu tuh unek-unek saya gitu. Komenannya itu yang paling bikin lu ini tuh apa Bu? Apa namanya yang paling bikin tiba-tiba itu tergores sekali gitu sebagai orang Gili itu ada Orang-orang komenan yang Gili bilang tuh gimana? orang-orang Gili tuh arogan. Orang-orang Gili arogan Orang-orang Gili tuh Kurang etika. kurang etikanya kurang. dari Itu segi sih yang- apa? itu sih yang- Menurut tiba-tiba menurut itu dari segi apa itu kurang? Iya mungkin ketika mereka itu membaca di suatu komenan ada orang Gili yang komen terus tiba-tiba gaya bahasanya yang mungkin kurang menurut mereka kurang etika, nah itu dijadikan Bahan ini bahan ya. iya, oh orang-orang Gili itu ternyata begini, Barbar lah orang pulau ya katanya. So tahu. Kasih tempe. Wah lihat sebegini halus ya. Tahu banyak ustazah di sini. Inilah Mama Gili. Jangan berani. Mama Main gini. mereka datang-datang. Tiba-tiba masa yang begini lu bilang waduh. Suruh aja bahaya. ngasar pasti mereka bisa sih. Wih. betul. Oke Bu, apa lagi Bu? Karena mungkin bakal dari dirimu tadi udah ada yang kita warga Pertama yang ini. gimana? Yang menggunakan badan Suara jalan. mas, suara mas. Ya, yang menggunakan badan jalan. Badan jalan. Badan jalan itu saya bilang gitu. Oh maksudnya Oh, kayak tadi papan yang nama. Kayak Nah ini Yang- yang lebih aktif, yang papan nama ditaruh di sana.
seperempat badan jalan dipakai. Ya, pakai pelang kayak gini. Untuk Oh, terus terlalu promosikan. terlalu masuk, Bener, terlalu terlalu keluar. keluar, Badan ya. jalan dipakai untuk advertising, Ya, untuk iklan tabrak juga mereka. sangat mengganggu juga. Oh, itu juga ya. Solusinya tabrak itu ya. Oh, nanti kita coba ngomong sama Ya. kadus-kadusnya. Mereka punya kebijakan apa? Nah, apapun yang kita bicarakan ini, mungkin nanti kita akan share juga sama pihak-pihak terkait yang memang mereka punya bargain, punya apa ya, kebijaksanaan dari mereka gitu. Kalau ibu sendiri, Kalau dari Jadi, saya, jalan-jalan. harapan saya ke depannya Gili lebih bagus, lebih nyaman, biar anak cucu kami bisa menikmati pulau ini seperti Meneruskan. kami, penerus generasi Pulau Penangan. Gitu. nah, itu harapannya. Ini kayak closing Ya, terakhir gitu. Kayak ngomong, oke ini udah mau closing ini. Kayaknya udah mau closing ini. Nasi, Oh iya. Tergantung bos. kan saya mau bernada lembut. Oh gitu. Kenapa? Tadi kalau ibu gimana? Balik lagi ibu Duda. Harapan tadi udah. Harapannya Gili akan lebih baik. Tiba-tiba pasti dia bilang saya sama. Nggak mau. Ganti harus ganti. Yang menurut ibu apa? Apa yang kita bisa share sama teman-teman di di pulau, karena ini suara-suara kita akan kita sharekan semuanya ke pulau-pulau sampai ke Pengen dunia. Gili lebih aman, nyaman. Oh, oke, aman dan nyaman. Gimana tuh caranya? Aman dan nyaman. Ya harus terkontrol sih juga. Apanya yang harus dikontrol? Yuk, orangnya. Oh, Orang Indonesia itu harus terkontrol. siap. Nah, udah. Nah, apalagi tembak Terakhir nih untuk closing statement lu udah buat. Gua pengen Gili ini selain tadi udah diomongin begitu banyak yang bikin hati tergores ketika orang Gili bilang, nah, menurut tuh solusinya apa untuk mereka? Apakah kita bikin apa atau bikin apa gitu? Atau apa? Iya, buat teman-teman Gili semuanya, mari kita jadi orang pulau yang santun ketika berbicara, berbahasa kepada wisatawan asing, Iya. wisatawan lokal. Kita ramah, kita semua harus bisa ramah kepada wisatawan yang Kita sudah datang. terlalu ramah jangan. Hmm. Makanya orang lain senang. Apalagi saya. Kita sudah terlalu ramah. Oke. Makanya Closing orang dari Ibu. Oke, Ibu silakan closing. Kita sambut. Apa pertanyaan? Ini apa statement terakhir semua seperti apa Oke. kita dari Ibu sendiri? Marilah ya semua kita gitu, dari masyarakat asli Gili, pendatang, pengusaha, pedagang kaki 5, kaki 2, kaki 3, entahlah kaki berapa, kita sama-sama bantu Gili ini, tempat kita mencari makan, tempat kita Yang berkembang biak, nyaman, mendapatkan ekonomi untuk pendidikan anak-anak kita. Mari kita jaga itu dengan sama-sama, sekecil-kecil mungkin kita. Satu, tidak membuang sampah sembarangan, sadar akan itu dulu gitu untuk diri sendiri, tidak membuang sampah sembarangan, jangan membuat kegaduhan, baik-baiklah biar hasilnya baik, intinya terbaik untuk diri. Oke, terima kasih. Ya ampun, gue deg-degan loh di. Satu lagi. Apa boleh? Mau 5 lagi juga boleh buat rumah. Nah, habis-habis. Saya berharap sudah pemekaran 3 dusun. Oh iya. Saya besar harapan untuk anak-anak pulau, remaja-remaja atau remaja-remaji dirangkul, dibuatkan kegiatan seperti apa, biar mereka itu seni gitu. Bisa nanti kan biar mereka itu tidak salah pergaulan. Iya. Itu yang kita jaga. Mohon. Disibukkan Ya. gitu. Iya. Masa depan Gili ini semakin baik gitu. Oke teman-teman, ternyata mungkin ini terlihat sederhananya kawan-kawan pulau. Ternyata kami di sini masih berjibaku dengan begitu banyak masalah. Yang ini juga mudah-mudahan pemerintah NTB mungkin dari camatnya dan bupati juga ya dari hal yang paling dasar ya, dari yang paling ya, mulai dari RT, kadus
kades, camat dan sebagainya bisa mengerti Pemerintah betul semuanya. pemerintahan sampai ke pusat, mungkin presiden juga, Presiden Pak Prabowo. Prabowo juga sama Om Gibran juga bisa ngelihat, mungkin bisa nyuruh Bidan di sini. ya Ya. bekerja sama itu Atau juga. membebaskan kami dari lahan ini, tanah ini. Mungkin lah, jadi mungkin Ayo lah. Ini Jadi cuma mungkin- sedikit. jadi mungkin jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi ibu-ibu udah mau datang ke rumah kami yang sederhana ini dan bisa menyuarakan begitu banyak cerita keluh kesah dari ibu-ibu dan emak-emak Gili. Nah, inilah the power of mama, ternyata begini kawan-kawan. Menujunya begini, lebih beretika, nggak cuman yang gitu-gitu doang. Ya mungkin itu juga yang akan kita bisa wariskan buat anak cucu kita nanti ke depannya. Bukan cuman harta, bukan cuman materi, tapi budi pekerti, Iya. ya kan, dan juga seni dan kebudayaannya juga bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih udah mau datang ibu-ibu. Ya, ini silakan diminum. Boleh silakan diminum. Terima kasih. Itu siapa tadi yang mau beli? Ya itu. Cuman air. Karena kita udah nyiapin prasmanan di luar. Wow. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, Pak, begitu sampai ketemu lagi Suara Anak Pulau. Bye bye. Bye. Suara anak pulau. Suara Anak Pulau. Kemana kita berlayar? Ke desa Gili Indah. Gili yang lebih baik. Ke Gili yang lebih maju. Oke, sampai ketemu. Mana itu makanan tadi, Pak? Oh, Sebelum matahari meninggi, kami sudah siapkan kopi.